Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Shalom, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga pekerjaan kami, kiranya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berikan hikmat pengertian, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 15 dan ayat pembimbing renungan ayat 13 dan 14. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Tema renungan malam ini adalah air hidup dari Kristus. Sahabat renungan malam Shalom, ilmuwan menyatakan bahwa unsur terbesar di dalam tubuh manusia adalah air. Begitu pula dengan alam semesta ini, air menjadi bagian terbesar. Tanpa air, maka semua akan mati. Air mampu menghilangkan rasa dahaga. Air juga dapat menghilangkan rasa haus dan kita akan mengalami kelegaan. Jika kita kekurangan air, maka tubuh kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang mengakibatkan seseorang menjadi lemas, mudah terserang penyakit, bahkan bisa kehilangan nyawa. Selain itu, dikatakan tanpa air, manusia hanya dapat bertahan hidup selama 3-5 hari. Sahabat renungan malam Shalom, demikianlah yang akan disampaikan dalam renungan malam ini. Suatu ketika saat Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria, letihlah Tuhan Yesus, lalu ia duduk di pinggir sebuah sumur dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kemudian berkatalah Yesus kepada perempuan itu, demikian ia katakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria itu. Kemudian terjadilah dialog atau percakapan perbincangan tentang air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Terdorong untuk memiliki air hidup itu, maka perempuan Samaria ini meminta kepada Yesus agar ia tidak haus lagi dan tidak perlu pergi untuk menimba air lagi. Yesus menyambut keinginan perempuan Samaria itu dengan terlebih dahulu membongkar perbuatannya. Perempuan Samaria ini telah memiliki 5 suami
Dan yang terakhir yang bersamanya adalah bukanlah suami yang sah, atau istilah sekarang disebut pasangan kumpul kebonya. Ia terkejut sebab ada seseorang yang mengetahui perbuatannya. Ternyata ia memiliki cap buruk di mata masyarakat, di tengah masyarakat, karena status perkawinannya yang penuh kegagalan dan tidak pernah menemukan kepuasan hidup. Disinilah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal itu seperti air hidup yang memberikan kepuasan, yang memberikan kelegaan, kepuasan rohani. Kepuasan itu baru bisa dialami setelah seseorang diberi air hidup oleh Tuhan Yesus yang adalah sumber air hidup. Air itu akan memuaskan dahaga rohani manusia, seperti perempuan Samaria ini, haus dan dahaga jiwa. Namun dipuaskan dengan adanya pengakuan dosa dan membuka diri bagi Tuhan Yesus. Lalu hatinya berkobar untuk menceritakan kepada orang lain, kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus yang disebut sebagai Mesias yang dapat memperbaharui hidupnya, memperbaharui dirinya dan juga perbuatan dan tingkah lakunya yang dipandang orang tidak baik. Karena itu perempuan Samaria itu akhirnya menyadari bahwa ia jauh lebih memerlukan air hidup itu dibandingkan air sumur. Sukacita karena telah bertemu dengan sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus, membuatnya meninggalkan tempatnya. Ia pergi ke kota dan bersaksi kepada orang banyak, kepada mereka yang selama ini justru dihindarinya, yaitu orang-orang yang memandang buruk tentang dirinya. Kristus telah mengubah hidup perempuan Samaria ini. Sahabat renungan malam Shalom, kita memang sangat memerlukan air hidup untuk bertahan hidup. Tetapi tanpa menemukan sang pemberi air hidup itu, hidup kita akan sia-sia. Begitu banyak manusia terlenam menuruti hasrat dagingnya, waktu tenaganya habis hanya untuk memikirkan kehidupan yang fana ini. Pada akhirnya akan kecewa karena tidak menemukan kepuasan dalam hidupnya yang sesungguhnya. Air hidup adalah gambaran Roh Kudus yang Tuhan janjikan pada kita. Kalau tubuh jasmani kita saja bisa lemas tanpa air, tubuh kita bisa lemah jika kekurangan air, maka roh yang ada di dalam diri ini pun bisa layu dan mati secara rohani apabila tidak disiram dengan air hidup. Ibarat tanaman yang tidak mendapatkan siraman air, maka tanaman itu lambat laun akan mati. Roh Kudus sangat berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan rohani kita. Karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi kita. Bersama Roh Kudus, iman kita akan kuat meski harus mengalami berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Roh Kudus juga yang memberikan damai di dalam hati kita kala kita dalam kesesakan. Adakah di antara kita yang merindukan dan menginginkan air hidup dari Yesus? Tentulah kita sangat merindukan dan menginginkan itu.
Air biasa hanya dapat memuaskan dahaga sementara, tetapi air hidup dari Kristus memuaskan dahaga rohani kita selamanya. Karena itu mari kita segera datang kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus sumber air hidup itu. Mendekatlah kepadanya, maka kita akan mendapat kelegaan dan kepuasan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber air hidup yang memberikan kami kepuasan, yang memberikan kami kelegaan rohani, sehingga kami semakin bertumbuh mengikut Engkau Tuhan, mengimani Engkau Tuhan, yang memberikan kelegaan, kepuasan hidup rohani itu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa, biarlah kami senantiasa mengenal Engkau sumber hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat beroleh kehidupan kekal. Hanya dengan datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan yang memberikan kepuasan hidup kami, maka kami dapat bersuka cita dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.